Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu nahwu yang ke-34 yang akan membahas al-khobaru, khobar. Pengertian khobar. Khobar ialah kalimat yang menyempurnakan mubtada. Tanpa adanya khobar, mubtada tidak dapat dimengerti. Tanpa adanya khobar, mubtada tidak dapat dipahami maksudnya. Contoh al-kitabu mufidun. Al-kitabu utawi kitab itu mufidun berguna. Biasanya kalau di pondok itu kalau mubtada diberi kode mim di atasnya, kalau khobar diberi kode kho. Tujuannya untuk memudahkan santri-santri yang mulai belajar itu untuk mengetahui mana yang mubtada dan mana khobar. Seperti contoh ini. Khalidun utawi Khalid itu musafirun, orang yang bepergian. Nah ini al-kitabu mubtada, mufidun khobar. Al-kitabu mubtada tidak bisa dipahami kalau tidak ada khobarnya. Misalnya orang mengatakan kitab, itu orang sudah tahu kitab itu apa, tapi kan tidak tahu maksudnya. Baru setelahnya ada khobar maka diketahui, oh yang dimaksudkan kitab itu berguna. Khalidun, Khalid sih tahu, terus ngapain? Musafirun, orang yang bepergian. Nah, berarti khobar ini menyempurnakan mubtada. Kalau tidak ada khobar, mubtada tidak bisa dimengerti, tidak bisa dipahami maksudnya. At-tufahatu hulwatun, at-tufahatu utawi buah apel itu hulwatun, manis. Al-qitaru utawi kereta api itu sariun, cepat. As-suratu utawi gambar itu jamilatun, bagus. Kalau di i'rab al-kitabu mubtadaun, kitab ini adalah sebagai mubtada marfu'un yang dibaca rafa. Wa alamatu raf'i, dan alamat rafa'nya az-dhammatu, dhammah az-zahiratu yang tampak. Wa mufidun, dan kalimat mufid ini itu khobarun, jadi khobar marfu'un yang dibaca rafa. Wa alamatu raf'i, dan alamat rafa'nya itu ad-dhammatu, dhammah az-zahiratu yang tampak. Jadi dhammah itu ada yang ditampakkan, ada yang disimpan, ya ada yang dikira-kirakan saja. Kalau di dalam contoh ini khobarnya ditandai dengan dhammah semua. Karena apa? Karena berupa isim mufrad. Nah, kita harus tahu mubtada itu hukumnya rafa, hukum khobar juga rafa. Jadi hukum khobar adalah rafa. Tanda rafa ada 4. Dalam pelajaran bab i'rab dulu sudah saya sampaikan bahwa rafa itu mempunyai 4 tanda. 1 dhammah, 2 alif, 3 wawu, dan yang keempat tetapnya non. Namun yang digunakan dalam bab khobar ini adalah dhammah, alif, wawu. Tetapnya non untuk af'alul khamsah. Yang ditandai dengan tetapnya non hanya af'alul khamsah. Ketentuan-ketentuan khobar. 1. Khobar harus sesuai dengan mubtada dalam mudzakkar dan muannasnya. Kalau mubtadanya mudzakkar, khobarnya juga mudzakkar. Kalau mubtadanya muannas, maka khobarnya juga muannas. Lihat contoh ini. As-sabru jamilun. As-sabru utawi sabar itu jamilun, bagus. Ini as-sabru mudzakkar, jamilun mudzakkar. Tahu kalau ini mudzakkar karena tidak ada tanda muannasnya. Berarti sama-sama mudzakkar. At-thalibatu utawi santri putri itu najihatun, sukses. Ini at-thalibatu
mu'annas, najihatun juga mu'annas. Tanda mu'annasnya apa? Adanya tak di belakang ini. At-talibani mujiddani. At-talibani utawi dua santri laki-laki itu mujiddani, sungguh-sungguh keduanya. At-talibani ini mudzakkar, mujiddani juga mudzakkar. At-talibatani utawi dua orang santri perempuan itu najihatani, sukses keduanya. At-talibatani mu'annas, najihatani mu'annas. Al-mujidduna utawi orang-orang yang sungguh-sungguh itu faizuna, orang-orang yang berhasil. Al-mujidduna mudzakkar, faizuna juga mudzakkar. At-talibatu utawi santri-santri putri itu najihatun, orang-orang yang berhasil. Ini juga mu'annas dan mu'annas. Jadi saya ulangi, ketentuan di dalam khobar ini, kalau mubtada'nya mudzakkar, khobarnya ya mudzakkar. Kalau mubtada'nya mu'annas, khobarnya juga harus mu'annas. Yang kedua, khobar harus sesuai dengan mubtada' dalam mufrad, tasniyah maupun jamaknya. Jadi kalau mubtada'nya itu mufrad yang mempunyai arti satu, maka khobarnya juga mufrad. Kalau mubtada'nya tasniyah atau musanna, maka mudzakarnya juga harus tasniyah. Kalau mubtada'nya jamak, maka khobarnya juga jamak. Perhatikan contoh ini. As-sabru mufrad, jamilun juga mufrad. Kok tahu kalau ini mufrad? Ya karena tidak ada tanda tasniyah dan jamak. At-talibatu mufrad, najihatun juga mufrad. At-talibani tasniyah atau musanna, mujiddani juga tasniyah. At-talibatani tasniyah, najihatani juga tasniyah. Mujidduna jamak, faizuna jamak. At-talibatu jamak, najihatun juga jamak. Jadi ketentuan yang kedua ini, khobar harus sesuai dengan mubtada'nya dalam hal mufrad, tasniyah, dan jamaknya. Yang pertama tadi mubtada' dan khobar harus sesuai dalam mudzakkar dan mu'annasnya. Yang berikutnya, jika mubtada' berupa jamak ghairu akil, maksudnya artinya itu menunjukkan sesuatu yang tidak berakal, maka khobarnya boleh berupa mufrad mu'annas atau jamak mu'annas. Contoh, as-sayyaratu musri'atun. As-sayyaratu utai piro-piro mobil itu musri'atun cepat. As-sayyaratu ini jamak, artinya mobil-mobil, piro-piro mobil. Itu musri'atun ini mufrad. Jadi ini mubtada'nya jamak, khobarnya mufrad. Ini tidak apa-apa karena berupa mubtada' ghairu akil. Jadi boleh as-sayyaratu musri'atun begini, atau as-sayyaratu musri'atun, itu juga boleh. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau mubtada'nya itu berupa ghairu akil, artinya itu merupakan sesuatu yang tidak berakal, maka khobarnya boleh berbentuk mufrad dan boleh berbentuk jamak. As-sayyaratu ini termasuk golongan jamak mu'annas salim karena ada tak celeret setelahnya alif ini. Musri'atun itu juga jamak mu'annas salim. Al-jibalu utai piro-piro gunung itu aliyatun tinggi. Al-jibalu ini jamak ghairu akil, tidak ada akalnya kan gunung. Aliyatun itu mufrad tinggi. Atau al-jibalu aliyatun itu juga boleh. Jadi untuk mubtada' yang ghairu akil maka khobarnya boleh berupa jamak dan boleh berupa mufrad. Sekarang
Saya kasih contoh lagi biar semakin kuat pemahamanmu terhadap mubtada dan khobar. Al-hadiqatu, kalau saya bilang utawi, itu berarti mubtada. Kalau saya bilang itu berarti khobar ya. Al-hadiqatu utawi taman, itu muzhiratun, sedang berbunga. Sedangnya itu di sini tidak ada ya, ini cara menerjemahkan saja. Kalau dimaknani apa adanya ya, al-hadiqatu utawi taman itu muzhiratun, berbunga. Al-qamaru utawi bulan itu satiun, bersinar. Al-akhwani utawi dua saudara laki-laki itu mutahabbani, saling menyintai keduanya. Al-muallimatani, dua orang guru perempuan itu mukhlisotani, orang-orang yang setia keduanya. Al-mujtahiduna, orang-orang yang bekerja keras. Mukarramuna, dimuliakan. Az-zahratu utai piro-piro bunga itu mutafattihatun, terbuka maksudnya mekar. Al-ahjaru utai piro-piro pohon itu muriqatun, berdaun rimbun, maksudnya rindang, rimbun. Coba kita perhatikan al-hadiqatu muzhiratun. Ini al-hadiqatu mubtada, muzhiratun khobar. Keduanya sama-sama muannas, keduanya sama-sama mufrad. Al-qamaru satiun, mubtadanya mudzakar, khobarnya mudzakar. Mubtadanya mufrad, khobarnya juga mufrad. Al-akhwani mubtada, tasniyah, mutahabbani khobar, tasniyah, dan keduanya juga sama-sama mudzakar. Al-muallimatani muannas, tasniyah, mukhlisotani muannas, tasniyah. Al-mujtahiduna jamak, mukarramuna juga jamak. Az-zahratu, bunga-bunga berarti jamak, ada tandanya tak celeret di belakang ini mutafattihatun juga jamak muannas. Al-asjaru, pohon-pohon berarti ini jamak taksir. Muriqatun, jamak taksir, artinya pohon-pohon itu kan tidak berakal, maka boleh muriqatun, boleh muriqatun. Ini jamak itu dulu pernah bisa dihukumi sebagai muannas, muriqatun juga muannas. Nganu ya, latihan lagi ya. Al-hadiqatu muzhiratun. Al-hadiqatu utawi taman itu muzhiratun, berbunga. Ini muzhiratun di kolom yang hijau ini khabar semua. Al-qamaru satiun, al-akhwani mutahabbani, al-muallimatani mukhlisotani, al-mujtahiduna mukarramuna, ulamaul arabi utawi piro-piro ulama Arab itu barizuna, orang-orang yang hebat, yang menonjol. Az-zahratu utai piro-piro bunga itu mutafattihatun, piro-piro yang bermekaran. Susunan mubtada dan khobar itu bisa ditambah dengan kalimat lain. Contoh misalnya al-bahru wasi'un. Al-bahru wasi'un bisa ditambah menjadi al-bahru wasi'un jiddan. Al-bahru utawi laut itu wasi'un luat, jiddan sekali. As-sama'u utawi langit itu sofiyatun, cerah atau bersih, fisoifi, di waktu kemarau. Ahmadu utawi Ahmad, tidak Ahmadun ya, ini bacanya Ahmadu. Mengapa? Karena ini termasuk isim ghairu munsharif. Sudah lewat pelajaran ini. Ahmadu utawi Ahmad itu munsyarihul qalbi, jembar hatinya, luas hatinya. Kalau orang luas hatinya kan orangnya itu ceria, tidak merengut. Al-muhandisani utawi dua orang insinyur
itu bari'ani, mahir atau terampil keduanya fil amali di dalam pekerjaan. Jadi setelahnya khobar ada tambahnya jar majrur, ini tidak apa-apa. Al junudu utawi piro-piro tentara itu musta'iduna, orang-orang yang siap lil harbi untuk perang. Nah ini musta'iduna sebagai khobar, setelahnya khobar ada tambahannya lil harbi jar majrur. Nah, al mu'minuna utai piro-piro wong mukmin iku mukhlisuna, orang-orang yang ikhlas li rabbihim kepada Tuhannya mukmin. At-tabibatu utai piro-piro dokter perempuan itu mahiratun, orang-orang perempuan yang mahir fi mu'alajatil maradi, di dalam menyembuhkan penyakit. Hadza utawi ini itu mahamin, pengacara bariun yang lihai. Nah, coba kita perhatikan ini. Hadza ini menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rafa. Hadza sebagai mubtada rafa, tapi karena ini berupa isim mabni, ya dibiarkan seperti itu saja. Tidak nampak tanda i'rabnya karena isim mabni tidak berubah i'rabnya. Mahami ini khobar baca rafa, rafanya pakai apa kok ini kasroh? Rafanya itu sebetulnya pakai dhammah. Mahami ini mahamiyun. Lah berhubung orang Arab itu kalau membaca ya di belakang itu berat, maka dibuang sehingga mahamiyun menjadi mahami. Jadi mahami ini sebagai khobar hukumnya rofa, tanda rofanya adalah dhammah yang dikira-kirakan saja. Bariun yang lihai. Al-ahjaru utai piro-piro pohon itu muriqatul awsoni, berdaun dahan-dahannya. Al-qadhi utai pak qadhi itu adilun, orang yang adil fi hukmi, di dalam hukumnya. Al-qadhi ini menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rafa. Tanda rafanya apa? Tanda rafanya dhammah yang dikira-kirakan. Kenapa kok tidak al-qadhiyu? Orang Arab mengatakan al-qadhi itu berat. Ini sebetulnya qadhin. Qadhin itu kalau diberi al menjadi al-qadhi gitu. Jadi al-qadhi ini mubtada hukumnya rafa, tanda rafanya dhammah karena berupa isim mufrad. Dhammahnya dikira-kirakan saja karena ya di akhir tidak diharokati. Al-fata utawi seorang anak muda itu sari'ul fahmi, cepat pemahamannya. Nah ini khobarnya sari'u. Al-fata sebagai mubtada hukumnya rafa, tanda rafanya dikira-kirakan. Kenapa? Karena ini berupa alif. Ini al-fata termasuk isim maksur, sudah lewat itu. Nah sekarang bagaimana cara menguraikan? Jadi setiap kamu baca itu kamu harus bisa menguraikan. Istilahnya mengi'rab. Misalnya al-bahru wasi'un. Kemudian diuraikan satu persatu kalimat ini. Al-bahru utawi kata-kata atau kalimat al-bahru itu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'i adz-dhammatu adz-dzahiratu. Wasi'un khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi adz-dhammatu adz-dzahiratu. Jadi khobar ini sebagai mubtada yang dibaca rafa, tanda rafanya adalah dhammah yang nampak. Wasi'un khobar hukumnya rafa, tanda rafanya adalah dhammah yang nampak. Hadza mahamin bariun. Hadza ismun isyaratin mabniun fi mahalli raf'in mubtadaun. Hadza ini adalah isim isyarah yang mabni mahal rafa. Jadi istilahnya mahal rafa karena memang asli kedudukannya sebagai mubtada dan rafa. Mahamin ini khobarun marfu'un, hukumnya khobar dibaca rafa, wa alamatu raf'ihi, alamat rafa'nya adz-dhammatu al-muqaddaratu, dhammah yang dikira-kirakan al-ya'i, di atas ya, al-mahdzufati yang dibuang.
Li'annahu karena dia ismun mangkusun, karena termasuk isim mangkus. Bari'un na'tun, belum sampai kita. Na'at marfu'un yang dibaca rafa wa alamatu rafi'at dhammatu adz-dzahiratu. Al-muslimu samil akhlaqi. Al-muslimu utai seorang muslim itu samil akhlaqi, tinggi akhlaknya. Al-muslimu mubtadaun marfu'un, alamat rafa'nya az-dhammah adz-dzahirah yang nampak. Sami ini khobarun marfu'un wa alamatu rafi az-dhammatu al-muqaddaratu. Jadi sami ini sebagai khobar, yang khobar itu hukumnya rafa, tanda rafa'nya adalah dhammah, tapi dhammahnya itu dikira-kirakan saja, tidak nampak. Kenapa? Li'annahu ismun mangkusun. Karena termasuk isim mangkus. Jadi isim mangkus itu kalau rafa, dhammahnya itu dikira-kirakan, tidak dinampakkan. Al-muslimu samil akhlaki itu al-akhlaki mudhafun ilaih, sebagai mudhaf ilaih, majrurun yang dijerkan. Sudah kelewat ya pelajaran mudhaf ilaih ini. Wa alamatu jari, alamat jarnya adalah al-kasratu adz-dzahiratu. As-sama'u shafiyatun. As-sama'u mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i adz-dhammatu adz-dzahiratu. Shafiyatun khabarun marfu'un wa alamatu raf'i adz-dhammatu adz-dzahiratu. Al-muhandisani bari'ani. Al-muhandisani mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu mutsannan. Bari'ani khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musannan. Al-junudu itu jamak taksir dari kalimat jundun. Jundun tentara, kalau junudun tentara banyak. Musta'iduna itu dari kata ista'adda yasta'iddu musta'idun. Musta'iddani musta'iduna ya. Ini berarti jamak-jamak. Al-junudu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi'i adz-dhammatu adz-dzahiratu. Musta'idduna khabarun marfu'un wa alamatu rafi'i al-wawu li'annahu jam'un mudzakkarun salimun. Ini tanda rafa'nya wawu. Kenapa? Karena berupa jamak mudzakkar salim. At-tabibatu mahiratun. At-tabibatu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatu dzahirah. Mahiratun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi az-dhammatu adz-dzahirah. Al-asjaru muriqatun. Al-asjaru mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi az-dhammatu adz-dzahirah. Muriqatun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi az-dhammatu adz-dzahirah. Al-fata sari'un. Al-fata utawi pemuda itu sari'un, cepat pemahamannya. Al-fata mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i adz-dhammatu al-muqaddarah. Jadi alamatnya adalah dhammah yang dikira-kirakan, li'annahu ismu maksurin, karena termasuk isim maksur. Sari'un khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi adz-dhammatu adz-dzahiratu. Al-qadhi adilun. Al-qadhi utai Pak Hakim itu adilun, adil. Al-qadhi mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i adz-dhammatu. Al-qadhi ini alamat rafa'nya adalah dhammah yang dikira-kirakan saja sebagai mubtada. Mubtada kan rafa, tanda rafa'nya dhammah. Mana dhammahnya? Tidak tampak, hanya dikira-kirakan. Dianggap saja ini di sini ada dhammahnya. Mengapa? Karena termasuk isim mangkus. Ini sudah pernah kita bahas isim mangkus itu. Adilun khabarun marfu'un wa alamatu raf'i adz-dhammatu adz-dzahiratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.